Pak Bene. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, David Saputra Palopak, dan anggota saya, Melinda, Gideon, Joe, dan Marlon, akan membuat video tentang keadilan dalam bentuk podcast atau tanya jawab. Sebelum itu, marilah kita menyaksikan 2 video tentang keadilan. Update berita 1 News Channel, saya Doni The Kaiser. Pemirsa, Nenek Asyani terdakwa pencurian kayu milik perhutani divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Nenek berusia 63 tahun itu langsung mengamuk usai mendengarkan vonis hakim. Sidang putusan terhadap Nenek Asyani 63 tahun terdakwa pencuri kayu perhutani di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur diwarnai ketegangan. Mendengar putusan hakim, Nenek Asyani langsung berteriak mencaci maki majelis hakim karena tidak terima dianggap pencuri kayu jati. Dengan dituntun aparat kepolisian keluar ruang sidang, Nenek Asyani terus meronta histeris dan siap menjalani sumpah pocong. Ya, mundur dulu agak jauh. Menurut majelis hakim, Nenek Asyani bersalah karena memiliki kayu dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen. Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa masa hukuman percobaan selama 18 bulan. Terdakwa, terutama dengan vonisnya yakni hukuman 12 tahun penjara. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengapresiasi putusan majelis hakim yang dapat membuktikan dakwaan jaksa KPK atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Juliari Peter Batubara. Terlebih, hakim juga memberikan hukuman tambahan selain vonis 12 tahun penjara. Selanjutnya, KPK akan mempelajari seluruh isi pertimbangan majelis hakim untuk menentukan langkah selanjutnya. Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam surat tuntutan jaksa KPK. KPK berharap bahwa putusan ini memberikan efek jera sekaligus menjadi upaya bagian dari aset recovery hasil tindak pidana korupsi secara optimal. Selain pidana penjara selama 12 tahun. Nah, kita sudah menyaksikan 2 video tersebut. Video yang pertama tentang seorang nenek yang mencuri kayu dan video yang kedua tentang menteri yang korupsi dana bansos. Setelah menyaksikan video tadi dan penjelasan singkat saya, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya akan bertanya kepada saudara dan saudari sekalian. Pertanyaan pertama, bagaimanakah tanggapan saudara dan saudari dari kedua video tersebut? Menurut saya, Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, tetapi menurut saya, hukum di negara kita ini tidak seimbang. Dan kebanyakan hukum hanya berlaku tegas pada rakyat kecil. Sedangkan untuk para petinggi negara yang melakukan pelanggaran seperti korupsi hanya diberi hukuman yang ringan. Dan hukuman yang diberikan pada pejabat yang korupsi belumlah tegas sehingga masih mengundang para pelaku-pelaku korupsi lainnya. Dan bahkan hakim pengadilan pun bisa disuap. Jika hakim saja bisa disuap, lalu siapa lagi yang akan menegakkan hukum di negeri ini? Dan bahkan ada anggapan beberapa orang bahwa hukum di Indonesia ini bisa dibeli dengan uang. Itulah kenapa hukum di Indonesia dikatakan tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Tanggapan saya terhadap video tersebut adalah bagi si keluarga nenek itu sangat jika dia terham sangat kasihan karena
ya walaupun dia mencuri, tapi jika dipenjara selama setahun dan juga harus bayar denda sebanyak itu cukup berat, apalagi kalau dia sendirian di rumah kan. Mungkin belum keluarga, mungkin ada yang gitu sudah nggak ada, sendirian di rumah. Sementara yang menteri ini sedikit mengganggu saya karena harusnya dia lebih lama di penjaranya karena satu dua hal, karena ini menyangkut masalah orang banyak, karena dia mengkorupsi uang sebesar 17 miliar rupiah. Dan walaupun sudah ditetapkan menjadi 12 tahun penjara, tapi tetap saja tindakannya itu tidak benar. Saya tidak membenarkan aksi yang dilakukan oleh si nenek dan juga si menteri sosial Julari dan nenek Yasmin. Kedua hal tersebut sebenarnya tidak benar, namun si nenek juga sudah rentan dan juga ingin perbaiki. Jadi menurut saya juga selama enggak terlalu kan, lagi pula hanya 63 hanya beberapa saja kerjaan yang dicurinya, sementara korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial ini cukup banyak, yaitu 17 miliar rupiah. Jadi perbandingannya jauh beda. Di menurut saya si nenek harusnya lebih dapat kompensasi atau mungkin lebih dikurangi lah hukumannya. Sementara untuk menteri sosial ya dikurangi juga, karena 12 tahun menurut saya sudah cukup. Hanya saja dendanya aja yang masih menurut saya masih kurang. Itu pendapat saya untuk video tersebut. Ya, saya sangat setuju Indonesia dikatakan sebagai negara hukum. Tetapi menurut saya hukum di negara kita tidak seimbang, karena kebanyakan hukum hanya berlaku tegas dan pada rakyat kecil, sedangkan pada para petinggi negara dilakukan pelanggaran seperti korupsi hanya diberikan hukuman yang ringan. Hukuman yang diberikan pada para pejabat yang korupsi berulah tegas, yang pada para pejabat yang korupsinya berulah sehingga masih mengundang para pelaku korupsi lainnya. Bahkan para hakim pengadilan pun bisa disuap. Sungguh memilukan, pun bisa disuap. Lalu siapa lagi yang akan menegakkan hukum di negara ini? Bahkan ada anggapan bahwa hukum bisa dibeli dengan secara uang. Itulah kenapa hukum di Indonesia tumpul di atas tetapi tajam di bawah. Pertanyaan kedua, apakah kata keadilan sudah bekerja di kedua video tersebut? Menurut saya belum, karena dari video tersebut bisa kita lihat bahwa hukuman yang diberikan pada nenek tersebut lebih besar daripada hukuman yang diberikan oleh para pejabat yang melakukan tindakan korupsi tersebut. Menurut saya sepertinya bisa, dan ini yang agak lemah dari pemerintahan Indonesia, karena dia mungkin saja mengkorupsi atau mungkin menyuap petugas agar dia lebih dikurangi hukumannya, dan sepertinya bisa membantu untuk mengurangi mungkin seperti itu. Menurut saya sih proses pemindahan konvensional tidak diberikan ruang kepada pihak yang terlibat. Dalam hal ini korban
dan pelaku untuk beradaptasi aktif dan penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana tanpa perhitungan eskalasi perbuatannya akan terus digulirkan ke arah penegakan hukum hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum, yaitu aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Semua hanya bermuara kepada putusan pemindanaan atau punishment tanpa terlihat esensi. Pertanyaan keempat, menurut saudara dan saudari, apakah jabatan dapat membantu dalam menyelesaikan sebuah masalah? Dan kembali lagi saya katakan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, yang dimana maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada para pejabat tinggi. Mungkin karena jabatan mungkin atau kedudukan. Biasanya orang yang lebih besar atau kedudukannya lebih besar biasanya lebih kuat dan atau enggak lebih berkuasa lah sebutannya. Seperti kata pepatah, hukum di Indonesia itu runcing ke bawah, tumpul di atas, runcing ke bawah. Menurut saya karena kalau dilihat selain nenek Asyani, banyak kasus hukum di Indonesia yang menyeret masyarakat rakyat miskin menjadi korban kriminalisasi kekuatan yang lebih besar. Namun pengenangannya semua pihak berusaha menutupi hal tersebut. Melihat beberapa kasus nenek Asyani dengan kayu jati, kemudian nenek Minah dengan 3 buah kakao, terdapat pola yang yakin adanya kekuatan pihak penganut dalam ini perutayani. Jadi ini posisi yang gak seimbang, kelompok lemah dikriminalkan, begitu ingin kelompok besar itu mengkriminalkan, tetapi negara justru tidak melindungi ujungnya.